Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai materi pembelajaran berikut ini. Pelajaran Aqidah Akhlak kelas 8 semester 1, Al-Quran dan keistimewaannya, bagian 1. Dengan subpokok bahasan 1. Sejarah turunnya Al-Quran. 2. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Pokok bahasan Al-Quran dan keistimewaannya. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami dan menerangkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata pada materi sejarah turunnya Al-Quran dan pengertian hakikat Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Dan artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya berlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, periodisasi turunnya Al-Quran terbagi menjadi 2 periode. Periode pertama yaitu periode Makkiyah atau periode sebelum Hijriah. Yang kedua, periode sesudah Hijriah atau periode Madaniyah. Periode Madaniyah, periode sesudah Hijriah. Periode Makkiyah yaitu ayat-ayat Allah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Diturunkannya surat Al-Quran sebanyak 86 surat. Diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Nabi Muhammad SAW bertahanus mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam turunnya Al-Quran ada 3 hal pokok reaksi masyarakat di Makkah, yaitu yang pertama, segolongan kecil dari mereka menerima ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka dan mempertahankan adat istiadat atau tradisi nenek moyang mereka. Yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Makkah hingga menuju daerah-daerah sekitarnya. Periode yang kedua yaitu periode Madinah. Ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat Madinah. Ayat Al-Quran ini berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran
telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup hingga melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yastrib, yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah ayat 3. Dalam sejarah pembukuan Al-Quran ada dua tahap. Tahap yang pertama yaitu Al-Quran pada masa selama Rasulullah sebelum wafat. Yang kedua, Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah wafat. Pembukuan Al-Quran pada masa sebelum wafatnya Rasulullah. Pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat karena kefasihan dan keindahan bahasanya yang luar biasa, sehingga tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Mereka itu disebut juga Al-Qura. Ayat-ayat yang diturunkan secara bertahap ditulis pada papan kulit domba atau pelepah kurma dan dihafalkan. Pembukuan Al-Quran yang kedua sesudah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutannya. Setelah diselesaikan kurang lebih 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, kemudian terjadilah perang Yamamah. Dalam perang Yamamah merenggut 70 qura, dan para sahabat kemudian membukukan Al-Quran kembali menjadi 5 naskah yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. 1 naskah ditinggal di Madinah dan 4 yang lainnya dibagikan ke Makkah, Suriah, Kufah, dan Basrah. Al-Quran dan keistimewaannya, pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Al-Quran mempunyai beberapa nama lain, di antaranya nama lain dari Al-Quran 1. Alkitab. Alkitab berarti kitab atau buku. Dijelaskan dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Al-Quran disebut juga dengan Al-Furqan karena Al-Furqan pembeda. Maksudnya Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang hak dan mana yang batil. Quran surah Al-Furqan ayat 1. Yang ketiga, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Huda, yang berarti petunjuk. Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nama lain yang keempat adalah Al-Quran disebut juga dengan An-Nur. Dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 40. Yang kelima,
Al-Quran disebut juga dengan Al-Bayyinah. Al-Bayyinah yaitu berisi beberapa keterangan atau penjelas bagi suatu masalah. Nama lain dari Al-Quran yang keenam yaitu Al-Zikr. Al-Zikr berarti peringatan. Al-Quran dikatakan Al-Zikr karena banyak ayat-ayat yang berisi peringatan kepada manusia. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Demikian materi hari ini yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semua. Penugasan untuk anak-anak, hafalkan Quran surat Al-Isra ayat 106 beserta artinya. Dihafalkan dengan cara merekam video selesai, kemudian dikirim di e-learning KI 3. Yang kedua, tulislah cerita bagaimana sejarah pembukuan mushaf Al-Quran, kemudian dikirim melalui e-learning di KI 4. Paham? Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.